Halo sahabat Odi, selamat datang di video pembelajaran Smart CDOB. Sahabat Odi pernah terpikir nggak bagaimana obat dari industri farmasi, yang mana mayoritas industri farmasi ada di Pulau Jawa, bisa sampai ke pasien seluruh pelosok negeri? Atau kebayang nggak ada obat yang terbukti tidak memenuhi syarat dan harus ditarik di suatu daerah sampai kembali ke industri farmasi? Ya, itu semua tidak lepas dari peran fasilitas distribusi baik pemerintah atau swasta, serta peran penting apoteker distribusi. Pada sesi ini, saya, Kirwanto, pengawas farmasi Al-Himadiyah, akan memberikan pengantar tentang cara distribusi obat yang baik dan praktek profesi farmasi distribusi. Sebagaimana tujuan esensial kebijakan obat nasional adalah obat itu harus tersedia atau terjangkau, aman, bermutu, dan berkhasiat, sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dan Pasal 402 Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaannya, yaitu Nomor 28 Tahun 2024, di mana sediaan farmasi, alat kesehatan, PKRT harus aman, berkhasiat atau bermanfaat, bermutu, dan terjangkau, serta memenuhi ketentuan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak akan berguna obat jika terjangkau atau tersedia tapi tidak bermutu atau aman. Sebaliknya, obat bermutu dan aman tapi tidak terdistribusi dan tersedia di layanan kesehatan juga tidak ada gunanya. Oleh karena itu, peran apoteker distribusi menjadi bagian penting sistem layanan kesehatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Lalu bagaimana praktek apoteker distribusi dilaksanakan dan regulasi atau standar yang digunakan? Mari kita bahas bersama agar paham dan yakin dalam menjalankan praktek apoteker distribusi. Mari kita bahas pertama terkait praktek kefarmasian sesuai dengan PP 28 tahun 2024. Bisa lihat ya, sahabat OBI membahas beberapa aspek dan ruang lingkup. Yang pertama, ruang lingkup sendiri praktek kefarmasian, sebagaimana dulu mungkin sahabat OBI sudah mengenal tentang pekerjaan kefarmasian. Ini sebagai salah satu pengganti ataupun penterjemahan ataupun penjelasan lebih konkret terkait dengan praktek kefarmasian. Di mana praktek kefarmasian ruang lingkupnya yaitu produksi termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, kemudian penelitian dan pengembangan, serta pengelolaan dan pelayanan. Sebagaimana slide saya yang warna hijau itu tentunya tidak lepas dari cara distribusi obat yang baik. Adapun praktek kefarmasian pelaksananya yaitu tenaga kefarmasian yang mencakup apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Kemudian dalam pelaksanaannya dapat dibantu tenaga pendukung atau penunjang kesehatan, serta dalam kondisi tertentu secara terbatas dapat dilakukan tenaga medis atau tenaga kesehatan. Ingat ya, dalam kondisi tertentu saja. Jadi secara umum kalau tersedia praktek kefarmasian di suatu daerah, maka tidak dapat pelayanan kefarmasian itu dilaksanakan selain tenaga kefarmasian. Tadi sudah kita bahas tentang praktek kefarmasian, sekarang saya akan sampaikan beberapa regulasi terkait penerapan standar CDOB di fasilitas distribusi. Yang pertama tentunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, di mana secara jelas pada pasal 319 dinyatakan bahwa pendistribusian perbekalan kesehatan dilakukan oleh fasilitas pengelolaan kefarmasian atau mungkin sahabat OBI lebih mengenal tentang instalasi farmasi kesehatan di kabupaten atau kota, produsen atau distributor perbekalan kesehatan. Kemudian pendistribusian perbekalan kesehatan harus dilakukan sesuai dengan cara distribusi yang baik. Kemudian terkait dengan peraturan pemerintah detailnya di peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksana undang-undang, di mana juga diatur secara detail di pasal 416 yang menyatakan bahwa distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat dilakukan oleh fasilitas pengelolaan kefarmasian, produsen, dan distributor sediaan farmasi dan alat kesehatan. Ingat, dalam konteks ini jangan lupa bahwa produsen juga dapat melakukan distribusinya. Dengan catatan produsen juga harus memenuhi kaidah-kaidah cara distribusi obat yang baik. Kemudian, distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan
harus dilakukan sesuai dengan cara distribusi yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian regulasi yang terbaru yaitu PP 28 tahun 2025. Ini kebetulan sama ya, nomor PP-nya 28, tapi ini tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko, di mana pada lampiran terkait dengan PP ini diatur bahwa pada sektor 1 lampiran J dinyatakan bahwa kewajiban PBA dan PBB cabang harus memiliki sertifikat CDOB. Kemudian di lampiran yang lain yaitu lampiran 1G dinyatakan bahwa penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha atau PBOMKU, antara lain tanda daftar penyelenggaraan elektronik farmasi, PSCF distribusi, dan juga sertifikat CDOB. Jadi di PP ini diamanahkan secara jelas bahwa selain PBF dan PBF cabang dan instalasi farmasi kabupaten kota, PSE yang menyelenggarakan distribusi farmasi juga harus memiliki PBOMKU sertifikat CDOB. Dan itu juga dipertegas pada peraturan BPOM nomor 20 tahun 2025 tentang standar cara distribusi obat yang baik, di mana di pasal 2 dinyatakan secara jelas bahwa PBF, PBF cabang, fasilitas pengelolaan kefarmasian dalam penyelenggaraan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran obat dan bahan obat wajib menerapkan standar CDOB. Sahabat Odi, mengapa sih harus CDOB atau cara distribusi obat yang baik? CDOB memegang peranan penting dalam memastikan mutu, khasiat, keamanan, dan yang paling penting pencegahan diversi obat selama jalur distribusi obat. Rantai distribusi mencakup proses semenjak pengadaan, kemudian disimpan, proses penyaluran, hingga apabila terjadi proses retur atau penarikan obat. Pemenuhan CDOB tentunya membutuhkan peran penting dari semua pihak atau berbagai pihak yang terlibat dalam rantai distribusi obat. Mulai dari manajemen puncak yang paling penting, kemudian apoteker sendiri sebagai salah satu anggota quality assurance, pemasok, dan pelanggan sebagai pihak yang sangat berkaitan, pihak ketiga atau vendor, petugas gudang, petugas pengiriman, bagian pembayaran juga tidak kalah penting. Yang perlu juga menjadi perhatian adalah salesman, medrep, produk spesialis, karena pihak-pihak inilah pihak-pihak yang sangat berkaitan dengan pelanggan atau berhubungan dengan pelanggan, di mana demand itu akan terjadi atau pesanan itu akan terjadi. Jangan sampai pihak-pihak ini tidak mengerti asal ada pesanan pelanggan tapi produk tidak digunakan sesuai dengan ketentuan. Jadi semua pihak sangat menentukan hasil akhir pemenuhan cara distribusi obat yang baik dalam rangka menjamin khasiat, mutu, keamanan, dan tidak terjadi diversi obat. Yang menjadi prinsip umum dalam CDOB tentunya yang paling kritikal dan krusial yaitu kepemimpinan menjadi aspek yang sangat diharapkan dalam organisasi fasilitas distribusi. Dan semua pihak bertanggung jawab dalam menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian untuk memastikan mutu obat dan atau bahan obat selama rantai distribusi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Demikian sahabat Odi, cara distribusi obat yang baik adalah bagian dari amanah regulasi yang wajib diterapkan dan bertujuan untuk menjaga mutu, khasiat, keamanan obat selama peredaran. Penjelasan setiap aspek cara distribusi obat yang baik tentunya akan diulas pada video selanjutnya. Terima kasih.